Saya mengamati ada kesimpangsiuran pengertian menghakimi dan mengkritik. Jadi kalau bicara kritik, untuk saya tidak ada masalah. Tapi menghakimi itu tidak ada hak manusia. Memang ada pengadilan, tetapi itu pun sebuah konsensus bersama yang kemudian diberikan hanya di dalam pengadilan, tidak berada di luar pengadilan. Nah, sekarang saya kembali, apa sih bedanya kritik dan juga menghakimi? Kalau bicara kita kritik, maka kalau di dalam kualifikasi dari sebuah pendidikan ataupun sebuah perkuliahan ya, yang namanya kritik itu adalah tingkatnya berada pada evaluasi. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah analisis, evaluasi, kemudian menciptakan baru. Tapi kemampuan berpikir tingkat rendah itu adalah mengetahui, memahami, menerapkan. Jadi mereka yang tidak bisa membedakan kritik atau menghakimi, kemungkinan besar tidak memahami tentang berpikir tingkat tinggi, tidak memahami critical thinking ya, atau higher order thinking, berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau yang dimaksud dengan kritik ya, itu adalah ketika kita melihat misalnya dalam agama, melihat seorang misalnya saja tindakan dari gerakan karismatik yang melakukan ibadah tidak benar. Menurut pandangan kita sementara, asumsinya lah. Nah, jangan cepat-cepat kita katakan salah. Itu berarti kita menghakimi. Menghakiminya dengan alat ukur yang kita punya. Harusnya tidak boleh begitu. Harusnya kita mencoba dulu memahaminya, memberikan kritik begitu ya. Karena kalau nanti kita menghakimi dia dengan alat ukur yang kita punya, maka kita juga pasti, kata Alkitab, kita akan dihakimi juga begitu dengan alat ukur itu sendiri. Nah, kembali kepada kritik tadi. Jadi kalau kita mengkritik seseorang, maka tadi saya katakan ketika misalnya dogma tertentu, maka jelaskanlah dogma yang berhadapan-hadapan dengan dogma yang Anda kritik, atau realitas yang ada itu dilihat dengan dogma Anda. Jadi misalnya ada ibadah, misalnya contohnya ada ibadah yang dikatakan oleh banyak orang-orang yang Protestan Reform itu, ibadah karismatik itu tidak benar, tidak teratur begitu. Nah, kemudian Anda mestinya juga menjelaskan bagaimana ibadah yang teratur itu. Ya, setelah itu kemudian dilihat kenapa ibadahnya itu tidak teratur begitu. Nah, kan seperti itu. Berarti kan Anda mempelajari dulu bagaimana mereka beribadah begitu ya, supaya jangan tiba-tiba Anda tidak tahu langsung menghakimi dengan ibadah yang Anda punya begitu. Seperti yang terjadi juga misalnya kalau yang karismatik, begitu mendengar lagu-lagu yang seperti di Katolik ataupun di Reform, mereka katakan itu bukan lagu-lagu pujian, tapi lagu-lagu untuk, bukan lagu-lagu gereja, tapi untuk lagu-lagu di kuburan. Nah, ini kan dia menafsirkan dengan cara dia sendiri, padahal tidak seperti itu pemahamannya. Jadi kemudian kalau kita mengkritik, kita harus lihat bagaimana teorinya dari teori dari misalnya dari karismatik, kemudian teori dari yang mencoba menyerang karismatik bagaimana, ataupun mengkritik bagaimana, atau kemudian setelah itu dilihat gitu, apakah memang ada perbedaan. Kalau perbedaannya di mana? Berarti kan misalnya klaim misalnya yang ibadah yang benar adalah ini. Datanya adalah ini. Misalnya ini menurut Protestan ya. Kemudian karismatik ditanya kenapa, bagaimana mereka beribadah. Menurut mereka ibadah yang benar ini. Datanya ini. Nah, kemudian dilihat, dibandingkan. Kedua klaim itu memiliki data yang koheren atau tidak. Kalau tidak koheren di mana, gitu kan? Kemudian di situ kan dijelaskan ketidakkoherenan tersebut dan akibatnya apa. Kemudian kalau evaluasi itu, maksudnya kalau tingkat itu ada evaluasi juga bisa dilakukan. Misalnya begini, membandingkan ya. Tadi kritik dan membandingkan gitu ya. Misalnya dari ibadah Protestan seperti itu, ibadah karismatik seperti itu. Kemudian dibandingkan, apa sih perbedaan ibadah karismatik, perbedaan ibadah Protestan.
dan kemudian dilihat persamaannya apa, perbedaannya apa. Itu namanya dibandingkan. Dan kemudian kalau misalnya betul-betul kita melihat ibadah karismatik atau yang dikatakan oleh gereja tertentu adalah salah, tapi dievaluasi dulu, kemudian dijelaskan kenapa mereka salah. Ya, bagaimana solusinya? Apakah harus dilanjutkan atau dilanjutkan dengan perubahan? Nah, kalau perubahannya bagaimana? Jadi sebenarnya harusnya itu mengembalikan kepada kebenaran, bukannya kita mengutuki, kita menghukum, kita itu namanya menghakimi. Kita mengutuk, menghakimi sehingga orang masuk neraka, mereka dari setan. Nah, itu sebenarnya menghakimi. Saya berharap cukup jelas antara kritik dan menghakimi. Terima kasih.